Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Indonesian Dream. Semoga rahmat dan keberkahan tercurah untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita ada topik namanya pilih-pilih jurusan. Nah, pilih-pilih jurusan ini adalah salah satu segmen yang kita khususkan untuk adik-adik kita semuanya gitu ya, yang sedang bingung gitu ya, pilih jurusan untuk kuliahnya. Nah, dulu karena saya adalah dulunya mahasiswa arsitektur S1 gitu ya. Saya ingin spill-spill nih, bocor-bocorin gitu ya. Apa aja sih yang dulu saya alami dan saya experience gitu. Karena dulu tuh nggak ada yang pernah kasih bocoran gitu ya. Jadi saya masuk jurusan arsitektur ada beberapa kekagetan gitu. Walaupun enjoy sekali waktu menjalaninya gitu. Jadi semoga segmen ini membantu teman-teman untuk bisa mencocokkan potensi yang teman-teman miliki dengan potensi masa depan yang teman-teman harapkan. Nah, yang pertama, apa sih itu arsitektur gitu? Arsitektur adalah gabungan antara art sama teknik. Jadi di masa dulu gitu ya, bahkan belum ada namanya arsitek gitu ya. Ada para pembangun gitu ya dan tukang dan ada koordinatornya. Jadi kalau di zaman Yunani dan segala macam itu awal dari profesi ini gitu. Jadi ada yang mungkin desainer bangunan gitu ya yang merancang bagaimana bangunan itu berdiri, berfungsi dan estetik. Jadi kalau teman-teman lihat bangunan-bangunan misal di Yunani itu adalah karya-karya awal di mana dunia arsitektur itu biasanya sejarahnya disampaikan di bangku-bangku kuliah. Yang kedua adalah profesi arsitek itu apa sih? Nah, profesi arsitek adalah kita itu adalah perancang. Jadi kita biasanya sebagai koordinator dalam sebuah proyek didampingi sama teman atau mendampingi juga teman-teman yaitu teknik sipil ataupun teknik elektro dan lain-lain gitu. Jadi mechanical, electrical sama structural itu disatukan, dibalut sama keindahan dan kita biasanya perancang utamanya. Nah, profesi ini di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama gitu ya dan ada sebuah organisasi yang melingkupinya namanya IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Nah pertanyaannya apakah semua lulusan arsitek itu menjadi arsitek? Mungkin jawabannya adalah sama seperti jurusan lain gitu, tidak semua lulusan kedokteran jadi dokter gitu. Nah kalau di arsitektur itu cukup rendah sebetulnya lulusan arsitek yang menjadi arsitek. Lulusan arsitektur yang menjadi arsitek. Kurang lebih sekitar 20%, hanya 20% secara statistik itu yang menjadi arsitek. Dan itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang menjadi arsitek, orang-orang yang menjadi dosen arsitektur, orang-orang yang bekerja di dunia konstruksi sebagai arsiteknya, misalkan di kontraktor tapi sebagai in-house arsiteknya atau di developer sebagai in-house arsiteknya. Nah gambarannya seperti itu. Untuk secara masa depan nih, potensi masa depan arsitek di Indonesia gitu ya. Lalu bagaimana sih waktu menjalani dunia kampusnya gitu. Jadi nobody told me kalau arsitek itu sangat dekat dengan dunia perlemburan. Jadi kita itu adalah sebuah profesi yang betul-betul diasah skillnya. Jadi untuk bisa diasah skillnya berarti dinaikkan jam terbangnya. Kalau dinaikkan jam terbangnya berarti kita ada jam-jam yang memang difokuskan untuk meningkatkan skill gitu ya. Jadi pasti ada namanya kuliah studio dari semester 1 sampai semester 7. Ditutup sama tugas akhir. Nah kuliah studio itu adalah kayak menu utamanya menjadi seorang arsitek gitu ya, lulusan arsitektur. Jadi teman-teman akan benar-benar diberikan tugas step by step from zero gitu ya sampai benar-benar nanti lulus gitu. Bagaimana teman-teman bisa merancang bangunan dari yang sederhana dulu. Jadi misalkan nih kita membuat rumah tinggal sederhana, membuat misalkan museum sederhana gitu dan dikonsepin. Dan secara konsep misalkan saya ingin membuat, kalau zaman dulu saya ada tugas itu di semester 1 itu masih imajiner lah kira-kira, misalkan membuat museum robot gitu. Nah itu konsepnya teman-teman adu tuh. Nah semester 2 itu mulai terbangun
karena dari studio itu ada beberapa mata kuliah pendukung utama, contohnya ada struktur, terus ada utilitas gitu. Nama-namanya mungkin beda, tapi kira-kira mata kuliahnya adalah seperti itu. Lalu ada menggambar, karena biasanya di semester 1 tuh menggambarnya masih manual gitu. Lalu di semester 2 udah mulai terbangun nih konsep strukturnya. Oh ternyata bangunan nih kalau kayak gini bakal rubuh gitu misalkan. Terus oh ternyata kalau bangunan tuh secara fungsi harus ada toilet yang terdesain yaitu dengan pipa air kotor, air bersih seperti itu. Lalu air bersih ada dua, misal air panas, air dingin seperti itu. Nah di semester 3 teman-teman nantinya akan ada studio 3 gitu. Studio 3 adalah yang kurang lebih ngomongin tentang bagaimana sebuah bangunan itu dia naik kelas. Jadi awalnya tuh masih sederhana, lalu di semester 3 teman-teman mulai ada PR contohnya membuat mall gitu. Nah membuat mall itu di semester 4 biasanya ditambahin tuh membuat mall atau misal exhibition center gitu. Itu topiknya biasanya beda-beda tiap studio. Misal exhibition center ditambah dengan RAB-nya. Seperti itu. Lalu semester 5 teman-teman balik lagi ke konsep tapi udah misalkan middle rise atau high rise. Jadi di setiap semester ada kenaikan kesulitan dari setiap bangunan. Jadi kalau kita ngomongin middle rise berarti di bawah 16 lantai. Kalau di atas 16 lantai berarti kita ngomongin namanya high rise. Nah kalau udah semester 6 itu dianggap kita udah memiliki konsep yang cukup matang untuk mendesain high rise gitu. Nah, udah di gojlok gitu ya, 6 udah sampai high rise, di semester 7 dikembalikan lagi ke konsep. Balik ke semester 1 lagi. Gimana kita bermain dengan material? Contohnya misalkan, oh kita ada sebuah site di Kulon Progo, misal waktu itu site saya di Kulon Progo, kita bikin site kosong itu sesuai dengan lokalitas yang ada di Kulon Progo itu. Waktu itu kalau studio saya membuat namanya underground factory. Underground factory ini untuk menjaga landscape bagian atas supaya tetap terjaga gitu. Jadi kita membuat landscape-nya dari atas masih sama tapi semua factory-nya itu underground, terinspirasi dari sarang rayap gitu. Jadi agak kesana banget gitu ya kalau semester 7 gitu. Lalu tapi enjoy banget dan asik banget gitu. Lalu semester 8 kita tugas akhir. Nah di tugas akhir ini biasanya adalah gerbang untuk mendapatkan pekerjaan. Karena mostly dalam wawancara teman-teman disuruh untuk mendeskripsikan apa sih tugas akhir kalian, kenapa kalian ngambil itu gitu. Lalu experience di tugas akhir tuh apa. Jadi kita dibebaskan mengambil topiknya apa, tapi ini harus jadi kayak the biggest portfolio of our educational journey gitu. Lalu mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang tanya, sekarang kan serba komputer, nanti di semester berapa kita boleh pakai laptop gitu atau komputer gitu. Kemungkinan di semester 3 udah mulai boleh dan ada beberapa aplikasi gitu ya teman-teman akan diminta misalkan pakai Revit atau misalkan SketchUp atau misalkan kalau dulu saya ada ArchiCAD gitu. Nah itu semua adalah skill yang perlu dibangun dari semester 3 sampai semester 8. Lalu setelah lulus gitu ya, sekarang sudah ada undang-undang arsitek yang mengharuskan teman-teman untuk ikut PP-Arts, yaitu program profesi arsitektur selama 1 tahun. Nah di situ teman-teman akan di semacam jembatan gitu ya antara pendidikan dan keprofesian gitu. Jadi sebelum teman-teman terjun nanti masuk ke dunia PP-Arts ini. Nah udah banyak kampus yang punya PP-Arts, teman-teman bisa Google gitu ya. Nah itu sekarang wajib untuk bagi yang mau menjadi arsitek. Jadi kayak mungkin yang sangat lekat sama kita, misal sarjana kedokteran itu harus magang dulu gitu. Harus ikut profesi dulu gitu sebelum bisa menjadi dokter umum gitu. Nah kita menjalani dulu program profesi arsitektur sebelum nanti bisa masuk ke dunia magangnya kita. Jadi kita akan diarahin untuk magang gitu ya, praktek di sebuah studio untuk bisa nanti berpraktek sendiri dokter umum gitu. Jadi kita udah punya namanya
Kalau sekarang namanya STRA. Nah, itulah gambaran menjadi seorang arsitek. Jadi ada 4 tahun pendidikan, lalu 1 tahun profesi, lalu ada 2 tahun magang. Nah, saya yakin sih kalau di Indonesia tuh industri arsitektur dan lingkungan terbangun itu adalah sebuah industri yang sangat berkembang gitu. Mungkin kelihatannya atau misalkan teman-teman arsitek mungkin nggak ideal itu gitu ya. Kalau kita menunggu sesuatu sistem tuh ideal, kita mau jadi arsiteknya kapan gitu. Jadi menjadi arsitek adalah pilihan gitu ya. Dan kalau teman-teman misalkan nih dari 20%, 80% tuh kemana? Nah teman-teman saya contohnya dalam satu angkatan teman-teman saya itu banyak banget profesi lain nih. Contohnya nih yang gak relate ya tentu jadi pegawai bank misalkan gitu. Itu banyak juga. Terus ada yang masih relate. Jadi ada yang kerja di developer, ada yang jadi fotografer arsitektur gitu. Ada yang jadi contohnya dosen tentu gitu ya. Lalu ada yang jadi ibu rumah tangga saja gitu, it's our choice gitu ya. Lalu dan macam-macam. Jadi tapi satu hal yang membuat saya merasa bahwa arsitektur itu melekat sama kita adalah kita masih punya taste of design. Jadi biasanya tuh lulusan arsitektur tuh masih kayak ini bangunan oke gitu. Dan biasanya kalau misalkan tadi kerja di bank gitu ya, itu jadi valuator ya. Jadi yang memvaluasi sebuah bangunan gitu sebelum adanya akad. Jadinya masih relate juga sama bangunan gitu. Atau menjadi influencer. Jadi beberapa yang saya tahu juga belum jadi sarjana pun udah mulai jadi influencer. Dan itu sekilas tentang pendidikan arsitektur. Kalau misalkan teman-teman merasa enjoy menjalani kehidupan yang separuh art, separuh teknik, terus kita suka kemana-mana pakai baju hitam gitu ya, itu tanda-tandanya arsitek gitu. Lalu ya estetik banget gitu menurut saya. Lalu lumayan menjanjikan lah untuk misalkan menjadi seorang yang bermanfaat gitu untuk lingkungannya gitu. Karena kita sangat amat dibutuhkan karena jumlah arsitek di Indonesia memang masih kurang. Sama dengan profesi lain misal guru, dokter dan lain-lain gitu. Dan semoga iklim arsitektur di Indonesia makin baik untuk kita bisa berpraktek. Lalu juga tentunya kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk berpraktek di luar Indonesia karena ada namanya ASEAN Architects gitu ya. Jadi ada yang di belakang namanya itu bukan hanya AR namanya siapa terus IAI tapi juga ada belakangnya AA Asian Architects. Jadi kita bisa berpraktek di luar Indonesia terutama di negara-negara ASEAN gitu. Contohnya banyak arsitek yang saya kenal mereka berprojeknya itu misal di Timor Leste, lalu ada yang di Vietnam dan lain-lain. Itu beberapa yang saya kenal gitu. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Silahkan tulis komentar mungkin bagi teman-teman arsitek saya yang mau menambahkan poin-poinnya atau yang mau tanya misalkan jurusan mana yang paling bagus sih buat ngambil arsitektur gitu, jurusannya di mana, kampusnya di mana gitu. Silakan penuhi kolom komentar kita. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.